Keterangan ini menunjukkan bahwasannya kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala ada orang yang bisa keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin dimanapun kalian berada, semoga kita berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, yaitu tentang bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Naudzubillah, sampai kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menjaga kita dari nerakanya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun tempat yang paling mengerikan, tidak ada satupun tempat yang paling hina, tidak ada satupun tempat yang paling menyakitkan selain daripada neraka. Bayangkan saja ketika kita di dunia, kita memegang api di dunia, begitu sangat panasnya. Api yang kecil membuat kita sangat panik. Api yang sedang bisa meluluh lantahkan bumi. Api yang besar bisa membakar sebuah kota. Namun api yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan api yang ada di neraka. Api yang ada di neraka begitu sangat luar biasa panasnya. Bahkan dikatakan di dalam sebuah keterangan bahwasanya api yang ada di neraka itu 69 kali lipat lebih panas daripada api yang ada di dunia. Semoga kita dijauhkan dari api yang sangat panas luar biasa itu. Hadirin, neraka itu bukan cuman dongeng, bukan cuman cerita ataupun hayalan untuk menakut-nakuti kita. Tapi itu adalah sebuah tempat yang nyata, yang kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai peringatan terbesar untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Karena ketika Allah tidak peduli terhadap kita, maka kita akan dibiarkan begitu saja tanpa ada peringatan. Kita akan dibiarkan, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah tempat yang sangat begitu mengerikan. Bukan hanya panasnya api neraka, tetapi di neraka adalah segala penyesalan, segala tangisan kita itu sudah tidak ada artinya. Ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak ada artinya ketika kita di neraka. Makanya selagi kita masih hidup di dunia, ketika kita mempunyai salah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, maka Allah masih memberikan ampunannya. Allah masih memberikan kasih sayang terhadap kita. Tetapi ketika kita nanti di neraka, segala penyesalan itu sudah tidak ada artinya lagi. Makanya kita harus benar-benar gunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya api neraka itu lebih panas daripada api yang ada di dunia. Itu artinya bahwasanya segala sakit yang kita rasakan di dunia, segala ujian, musibah yang kita rasakan di dunia, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sebanding dari panasnya api neraka. Bahkan dikatakan seringan-ringannya siksaan yang ada di neraka, yaitu orang yang diberikan sandal dari api neraka, kemudian otaknya sampai mendidih karena panasnya sandal tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu baru saja seringan-ringannya azab yang ada di neraka, apalagi yang paling besar. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah menggambarkan neraka sebagai peringatan terhadap orang yang melalaikan
perintahnya, sebagai orang yang lalai di dalam ibadahnya. Itu bukan tanda Allah dolim terhadap hambanya, tetapi karena manusia menutupi telinganya, menutupi matanya daripada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya ketika kita tidak melaksanakan ibadah, kita akan disiksa kelak di akhirat. Kita tahu bahwasanya ketika kita meninggalkan sholat, kita akan mendapatkan azab nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ketika kita melakukan maksiat, kita akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seolah-olah kita tidak pernah menjadikan itu sebuah nasihat untuk kita. Kita remehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya kita akan meninggal atau kita akan mati meninggalkan dunia ini. Tetapi kita seolah-olah tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan, tentu kami tidak termasuk penghuni neraka. Ayat ini seharusnya menjadi peringatan keras untuk kita yang masih hidup di dunia. Karena di neraka yang paling sering terdengar bukan lagi tawa, tapi penyesalan. Bukan lagi kesombongan, tapi ratapan. Bukan lagi alasan, tapi pengakuan bahwa semua kesalahan itu dilakukan dengan sadar. Karena itulah ketika kita berbicara tentang neraka, bukan tentang seberapa mengerikannya api neraka kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bagaimana caranya supaya kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas tentang satu tema, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Ketika kita ibadah kita kurang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pengetahuan kita tentang ajaran Islam kurang sempurna, kemudian kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sampai dimasukkan ke dalam neraka, maka satu-satunya yang bisa mengeluarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah kita mempunyai teman, sahabat, circle ataupun lingkungan yang soleh, yang baik, yang selalu mengingatkan kita dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, salah satu yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengeluarkan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah teman yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwasanya tidak semua sahabat itu berakhir sampai kelak di akhirat. Cuman satu jenis persahabatan yang selamat, yaitu persahabatan yang dibangun atas dasar ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan yang selalu mengingatkan terhadap ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan yang selalu mengingatkan di dalam kebaikan, persahabatan yang selalu mengingatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang selamat kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis dikatakan ketika kita punya sahabat dan sahabat itu telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka, maka sahabat itu akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mana teman saya yang satu ini? Maka Allah menjawab bahwasanya teman kamu ada di neraka. Maka ketika itu teman kita itu akan berhujah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tolong keluarkan teman saya itu karena dulu dia pernah bersama-sama dalam ketaatan bersama kami. Dulu kita sering sholat bersama-sama, dulu kita sering berpuasa bersama-sama, dulu kita sering melakukan kebaikan bersama-sama. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat permohonan teman kita yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah teman-teman, begitu sangat pentingnya ketika kita di dunia memiliki teman ataupun sahabat yang selalu mengingatkan kita ke dalam kebaikan. Sahabat yang soleh, sahabat yang baik, sahabat yang taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyebab seseorang manusia terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena mereka tidak tahu agama, tetapi karena mereka salah dalam memilih pergaulan, salah memilih dalam sahabat, salah dalam memilih teman. Karena pengaruh lingkungan itu sangat kuat daripada nasihat. Sahabat bisa saja membawa kita ke masjid atau membawa kita ke dalam kemaksiatan. Sahabat bisa saja membawa kita dalam ibadah atau membawa kita jauh dari ibadah.
Sahabat bisa saja mengingatkan kita dalam ketaatan atau tidak pernah mengingatkan kita ke dalam ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang ia jadikan sahabat. Ayat ini bukan sekadar menyuruh kita untuk bersosial terhadap orang-orang di sekitar, tetapi ayat ini juga peringatan bahwasanya salah satu yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala adalah teman kita sendiri. Maka dari itu, carilah teman yang selalu mengajak kita dalam sholat. Carilah teman yang selalu menegur kita ketika kita jauh. Carilah teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Carilah teman yang selalu mengajak kita ke majelis ilmu, bukan teman yang selalu mengajak kita ke dalam kemaksiatan. Carilah teman yang selalu mendoakan kita di dalam kebaikan. Karena sahabat ataupun teman seperti ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang mampu mendapatkan sahabat yang baik, sahabat yang taat dalam ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita punya sahabat yang soleh, yang baik, kita harus pegang erat-erat jangan sampai kita melepaskannya sampai maut memisahkan. Sahabat yang taat bukan berarti sempurna, mereka juga manusia yang bisa salah. Tapi ketika salah, mereka saling mengingatkan, bukan saling membenarkan. Mereka saling menuntun menuju surga, bukan berlomba-lomba menuju neraka. Bahkan di dalam hadis diterangkan bahwasanya salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar adalah sahabat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang berpisah dan bertemunya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah persahabatan yang menjadi penyelamat kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang tidak bergantung pada dunia tapi berakar pada akhirat. Persahabatan yang tidak rusak oleh iri tapi dikuatkan oleh doa. Persahabatan yang tidak saling menjatuhkan tapi saling menyelamatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sekarang berada di dalam lingkungan persahabatan teman yang salah, persahabatan yang tidak pernah mengingatkan kita di dalam kebaikan, persahabatan yang justru mengingatkan kita, mengajak kita di dalam kemaksiatan, maka mulai dari ini kita harus menjauh dari orang-orang seperti ini. Kita harus menjauh dari sahabat lingkungan orang-orang yang buruk. Karena itu bisa berpotensi kita membawa kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita sendiri di dunia daripada kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Lebih baik kita meninggalkan sahabat yang buruk daripada kita kehilangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Carilah sahabat yang selalu mengingatkan kita ke dalam ketaatan. Carilah sahabat yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Carilah sahabat yang selalu mengingatkan kita dalam takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi itulah sahabat yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari api neraka dan segala jalan yang mengantarkan kepadanya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kami sadari maupun yang kami lalai. Karuniakan kepada kami sahabat-sahabat yang Engkau cintai, yang menuntun kami kepada ketaatan, bukan kepada maksiat. Jangan Engkau biarkan kami berjalan sendiri menuju akhirat tanpa pertolongan-Mu. Jadikan persahabatan kami sebagai sebab Engkau ridho kepada kami, dan kumpulkan kami kelak di surga-Mu bersama orang-orang soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.